Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vena Hairunisa dengan NIM 4431911, kelas 4A jurusan Ilmu Perikanan. Saya dari Universitas Sultan Ageng Tirtaesa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video yang berjudul Analisis SWOT pada Pelabuhan Perikanan. Nah, di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Strategi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Pelabuhan Perikanan mengenai kasus Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan adalah suatu perpaduan antara wilayah daratan dan lautan yang digunakan sebagai pangkalan kegiatan penangkapan ikan dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas sejak ikan didaratkan sampai ikan didistribusikan. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu merupakan salah satu dari 15 pelabuhan perikanan Nusantara di Indonesia dan satu-satunya pelabuhan perikanan dengan hasil produksi perikanan tangkap terbesar di Provinsi Jawa Barat. Pelabuhan ini terletak di Teluk Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi yang masuk di wilayah Samudra Hindia. Aktivitas pendaratan, pengolahan, dan pemasaran ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu dalam pengolahannya belum memperhatikan kondisi lingkungan, sehingga terlihat pelabuhan perikanan kotor dan kumuh yang diindikasikan dengan adanya limbah berupa potongan-potongan tubuh ikan, air bekas pencucian ikan, darah ikan, dan ceceran solar pada saat pengisian bahan bakar. Pencemaran lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu menjadi salah satu permasalahan penting yang harus dicari solusinya agar tercipta pelabuhan berwawasan Nusantara, sehingga perlu dilakukan penelitian tentang strategi pencegahan pencemaran lingkungan pelabuhan perikanan, kasus Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pencegahan pencemaran merupakan suatu kegiatan dengan mengupayakan secara dini, terencana, terpadu, dan terukur agar aktivitas-aktivitas para pengguna pelabuhan perikanan di kawasan pelabuhan perikanan tidak menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Untuk menganalisis data secara deskriptif kualitatif, setelah dilakukan pengamatan setiap aktivitas, fasilitas pendukung lingkungan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan dilakukan menganalisis SWOT. Setiap parameter SWOT dianalisis secara deskriptif kualitatif, dilakukan scoring method terhadap jawaban atas pertanyaan atau parameter yang diajukan kepada responden atau pengelola Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu, pihak perusahaan, nelayan, dan pedagang yang mengetahui benar mengenai faktor-faktor pencegahan pencemaran lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu analisis SWOT. Jadi, analisis SWOT adalah mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama bagi Anda yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Analisis SWOT dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, dan faktor eksternal, yaitu peluang dan ancaman. Adapun tahapan analisis SWOT meliputi perhitungan faktor-faktor internal dan eksternal pencegahan pencemaran di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu menggunakan data kualitatif yang dikuantitatifkan dengan cara: pertama, membuat pertanyaan-pertanyaan faktor internal dan eksternal pencegahan pencemaran lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu. Yang kedua, membuat kriteria untuk pengambilan keputusan, termasuk di dalamnya pembobotan pada perhitungan jumlah nilai maksimum
dan skor responden, dan penentuan kriteria pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, pengolahan data jawaban responden diperoleh jumlah nilai. Dan yang terakhir ada pengambilan keputusan. Berikut ini ada 6 tabel yang meliputi perhitungan-perhitungan faktor internal dan eksternal terhadap tahapan analisis SWOT. Dari gambar tersebut, terdapat berbagai aktivitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu. Pelaksanaannya belum memperhatikan kondisi lingkungan. Keberadaan limbah padat seperti sampah plastik, ceceran ikan, dan puntung rokok, dan cair seperti ceceran darah ikan, solar, dan sisa es menjadi indikator bahwa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu kondisi lingkungannya masih kurang baik, terutama di area kolam pelabuhan, seperti gambar yang ditampilkan. Tentuan strategi pencegahan pencemaran lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu diperoleh dari faktor-faktor internal dan eksternal yang disajikan pada matriks IFAS dan EFAS. Berikut ini merupakan tabel matriks dan IFAS dan matriks EFAS.